Halo dudes, selamat datang di Bangirs Channel. Yang kali ini kita akan mengisahkan alur cerita film Iron Man 1 dari Marvel Cinematic Universe. Kisah ini diadaptasi dari komik tahun 2008 yang menjadi titik awal dari semesta film paling sukses dalam sejarah. Semua ini berkat arahan Jon Favreau dan aktor Robert Downey Jr. Tanpa berlama-lama lagi, ayo mari kita mulai. Di Afghanistan, di bawah pengawalan militer, miliarder karismatik Tony Stark sedang dalam perjalanan sebelum tiba-tiba diserang oleh musuh tak terlihat. Dan yang mengejutkan, mereka menggunakan senjata hasil ciptaannya sendiri. Pasukannya dengan cepat dilumpuhkan dan meskipun menggunakan rompi anti peluru, Tony tetap tertembak parah. Ia diculik oleh para teroris. Tapi sebelum kita lanjut, mari kita mundur sedikit. Sebagai putra dari pengembang senjata legendaris Howard Stark, Tony sejak kecil dikenal sebagai seorang jenius. Setelah kematian ayahnya, ia mengambil alih Stark Industries dengan dukungan teman lama ayahnya yaitu Obadiah Stane. Sementara itu, sahabatnya yang juga perwira militer, James Rhodey, bersiap untuk memberikan penghargaan kepadanya. Namun, Tony seperti biasa terlalu sibuk menikmati kehidupan mewahnya dan tidak muncul dalam acara tersebut. Sebagai orang kaya yang flamboyan, yang tak terlalu peduli dengan moralitas, Tony lebih tertarik menghabiskan waktu bersama reporter cantik yang awalnya mengkritik sebagai pedagang kematian. Tapi akhirnya dia pun tak bisa menahan pesona Tony dan villa mewahnya di tepi laut Malibu. Di sisi lain, asisten setianya Pepper Potts selalu siap membantu termasuk mengurus sampah, baik secara harfiah maupun figuratif. Keesokan harinya, Tony akhirnya berangkat ke Afghanistan untuk memperkenalkan senjata terbaru perusahaannya, yaitu misil Jericho, pada militer AS, dan disinilah semuanya mulai berubah. Setelah memamerkan misil Jericho kepada militer AS, Tony yang dalam perjalanan kembali untuk pulang, konvoynya tiba-tiba diserang. Para penyerangnya adalah kelompok teroris bernama Ten Rings, dan yang lebih mengejutkan, mereka menggunakan senjata buatan Stark Industries. Tony terkena ledakan, dan saat tersadar ia sudah berada di dalam sebuah gua, terhubung ke aki mobil besar yang terpasang di dadanya. Seorang dokter bernama Yinsen yang juga sesama tawanan menjelaskan bahwa ada serpihan logam yang tertanam di dekat jantung Tony, dan magnet dari baterai itu adalah satu-satunya yang mencegahnya mati. Para teroris ingin Tony membangun misil Jericho untuk mereka. Tony tahu meskipun dia menuruti perintah mereka, dia tetap akan dibunuh. Yinsen yang lebih bijaksana menyuruhnya memanfaatkan situasi ini untuk melawan balik. Jadi alih-alih membangun misil, Tony malah menciptakan reaktor arc mini, yaitu sebuah sumber daya yang bisa menggantikan baterai aki mobil di dadanya. Tapi tentu saja itu bukan satu-satunya rencana Tony. Dengan semua bahan yang tersedia, dia diam-diam mulai membangun sesuatu yang jauh lebih besar. Setelah berminggu-minggu berpura-pura bekerja untuk teroris, Tony akhirnya menyelesaikan ciptaannya, yaitu sebuah baju zirah baja raksasa yang siap untuk membantunya untuk kabur. Namun sebelum bisa mengaktifkannya, para penjaga menyadari ada yang tidak beres. Yinsen dengan gagah berani mengorbankan dirinya untuk memberi Tony waktu. Dengan baju besi pertama ini, yang kelak dikenal sebagai Mark I, Tony keluar dari gua dan menghabisi para teroris satu persatu. Meski masih kaku dan berat, baju ini tetap cukup kuat untuk membuat mereka lari ketakutan. Pemimpin Ten Rings, Raza, mencoba melawan, tapi malah terkubur di bawah reruntuhan akibat misil yang ditembakkan oleh Tony. Sayangnya, Yinsen terluka parah dan meninggal setelah memberikan pesan terakhirnya kepada Tony. Jangan sia-siakan hidupmu. Marah dan penuh tekad, Tony menghancurkan persenjataan para teroris, membakar markas mereka, dan kemudian menggunakan sistem peluncuran darurat untuk melarikan diri. Masalahnya, ini baju besi buatan darurat, dan akhirnya ia jatuh di tengah gurun. Untungnya, militer AS yang dipimpin oleh Rhodey menemukan dan menyelamatkan Tony. Tony Stark akhirnya kembali ke Amerika dan dia bukan orang yang sama lagi. Begitu sampai di rumah, Tony langsung mengadakan konferensi pers dan mengejutkan semua orang. Dengan penuh keyakinan, ia mengumumkan bahwa Stark Industries akan segera berhenti memproduksi senjata. Pengumuman ini membuat Obadiah Stane naik pitam. Bagi Obadiah, Tony baru saja menghancurkan perusahaan yang selama ini mereka bangun. Dia berusaha menenangkan Tony, tapi jelas dia menyimpan rencana yang lain. Sementara itu, Tony semakin terobsesi dengan reaktor yang ada di dadanya. Ia mulai menyempurnakan desainnya dan meminta Pepper membantunya menggantikan reaktor lama dengan yang baru.
Proses ini sedikit menegangkan, karena kalau salah Tony bisa mati, tapi akhirnya proses itu berhasil. Sebagai kenang-kenangan, Pepper menyimpan reaktor ark lama dalam kotak kaca dengan tulisan, "Bukti bahwa Tony Stark punya hati." Namun Tony tidak berencana untuk duduk diam. Diam-diam ia mulai mengembangkan prototipe baru baju besinya, yang jauh lebih canggih dibandingkan yang ia buat di gua. Dengan teknologi otomatis dan kecerdasan buatan bernama Jarvis, dan sedikit gaya lahirlah Mark II. Menggunakan laboratorium pribadinya di bawah rumahnya, Tony mulai menguji Mark II. Tapi seperti biasa, tidak ada eksperimen yang berjalan mulus. Pertama, dia hampir membakar seluruh rumahnya. Kedua, dia hampir menabrak mobil sport kesayangannya. Dan yang paling parah, saat mencoba terbang terlalu tinggi, sistem pendingin Mark II membeku, membuat Tony jatuh seperti batu dari langit. Tapi dari setiap kegagalan, Tony belajar. Ia segera membuat versi baru yang lebih sempurna, dengan campuran emas dan titanium agar tidak membeku di ketinggian. Dan tentu saja, tampilan warna merah dan emas yang ikonik. Sementara itu di Afghanistan, ternyata Raza masih hidup dan berhasil menemukan sisa-sisa Mark I. Menyadari potensinya, ia mulai mengumpulkan kembali bagian-bagian baju besi itu. Di Amerika, Pepper menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Obadiah lah yang diam-diam masih menyuplai senjata kepada para teroris. Bahkan sejak awal, dia juga mengetahui bahwa Obadiah yang memerintahkan serangan terhadap Tony di Afghanistan. Obadiah yang menyadari penyelidikannya hampir terbongkar, akhirnya menunjukkan warna aslinya. Dengan menggunakan senjata sonik yang dapat melumpuhkan musuh, dia mencuri reaktor ark dari dada Tony dan meninggalkannya dalam keadaan sekarat. Dengan susah payah, Tony mencoba mengambil reaktor ark yang dulu ditinggalkan oleh Pepper. Tony berhasil meraih reaktor lamanya yang disimpan oleh Pepper. Reaktor yang dianggap ketinggalan zaman itu kini menjadi penyelamat hidupnya. Sementara itu, Obadiah telah menyempurnakan versi besar dari baju besi Tony yang dinamainya Iron Monger. Sebuah tank berjalan yang jauh lebih kuat dan besar dari Iron Man. Pepper yang kini bekerja sama dengan agen SHIELD mencoba menangkap Obadiah, tetapi ia terlalu kuat. Saat semuanya tampak mustahil, Tony muncul dengan Mark III, siap untuk pertarungan terakhir. Pertarungan sengit terjadi di jalanan Los Angeles. Tapi Tony segera menyadari satu masalah besar. Reaktor ark lamanya tidak cukup kuat untuk melawan Iron Monger dalam pertempuran jarak dekat. How'd you solve the icing problem? Icing problem. Might want to look into it. Menggunakan akalnya, Tony menarik Iron Monger ke atap pabrik Stark Industry, tepat di atas reaktor utama perusahaan. Dengan sisa energinya, ia menyuruh Pepper untuk meledakkan reaktor. Pepper ragu, tapi Tony meyakinkannya dengan satu tekanan tombol dan boom! Ledakan energi besar terjadi. Iron Monger langsung lumpuh dan jatuh ke dalam reaktor, lalu terbakar habis. Tony sendiri hampir ikut terbunuh, tapi beruntung dia terlempar cukup jauh dari ledakan. Keesokan harinya, SHIELD berusaha membantu menutupi kejadian ini dengan memberi Tony alibi. Mereka ingin dia merahasiakan identitasnya sebagai Iron Man. Namun, saat Tony menghadiri konferensi pers dan bersiap membaca pernyataan yang telah disiapkan, dia malah menatap langsung ke kamera, tersenyum dan berkata, I am Iron Man. para wartawan langsung heboh. Dunia kini tahu bahwa Tony Stark bukan hanya miliarder, playboy, tapi juga seorang pahlawan super. Dan di akhir film, dalam adegan post-credit, Tony mendapatkan kunjungan dari seorang pria berkacamata hitam, yaitu Nick Fury. Dengan suara khasnya, ia berkata, "Aku di sini untuk membicarakan inisiatif Avengers. Mamat, tamat, atau ini justru baru dimulai?" Oke, itulah kisah awal dari pahlawan yang memulai semesta film terbesar dalam sejarah ya. Jadi Marvel Cinematic Universe ini dibuka sama film Iron Man ini ya. Terus kalau kamu suka sama cerita ini, pastikan buat subscribe agar tidak ketinggalan kisah seru lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.